Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Tolbula, NIM 21302109. Sebelumnya terima kasih kepada Mner Nicholas yang telah memberikan kami tugas tentang penelusuran merek Suzuki di Indonesia. Baik, langsung saja. Kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang Suzuki. Nama latin dari Suzuki adalah Suzuki Kawasaki Geisha. Jenis pabrik, industri otomotif, didirikan pada bulan Oktober 1909, 113 tahun lalu. Pendiri Misio Suzuki. Kantor pusatnya di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang, dan wilayah operasional di seluruh dunia. Jenis produk mobil, mesin, sepeda motor, ATV, dan mesin tempel. Dan banyak produksi yang telah mereka capai, mencapai 2.966 triliun 659.000 pada tahun 2020. Karyawannya mencapai 68.499 karyawan pada tahun 2020. Dan situs web yang bisa diakses itu www.globalsuzuki.com. Sekarang kita masuk pada sejarah Suzuki. Pada tahun 1909, Misio Suzuki pada tahun 1887 sampai 1982 mendirikan Suzuki Loom Works di Hamamatsu, Jepang. Suzuki Loom Works pun berkembang pesat dengan memproduksi alat tenun untuk industri pengolahan sutra Jepang. Pada tahun 1929, Misio Suzuki menciptakan mesin tenun tipe baru yang lalu diekspor keluar Jepang selama 30 tahun pertama. Suzuki Loom Works pun fokus pada pengembangan dan produksi mesin tersebut. Walaupun alat tenunnya sukses, Suzuki percaya bahwa perusahaannya akan lebih sukses jika melakukan diversifikasi berdasarkan permintaan konsumen. Suzuki lalu memutuskan untuk memproduksi mobil kecil. Proyek tersebut dimulai pada tahun 1937 dan hanya dalam waktu 2 tahun, Suzuki berhasil memproduksi sejumlah mobil purwarupa kecil yang ditenagai dengan mesin 4 silinder, 4 tank, dan berpendingin cairan. Mesin tersebut dilengkapi dengan bak mesin dan gearbox berbahan aluminium core, serta dapat menghasilkan 13 tenaga kuda atau 9,7 kW dengan kapasitas mesin kurang dari 800 cc. Kepemimpinan perusahaan ini didirikan oleh Misio Suzuki. Chairman Suzuki saat ini adalah Osamu Suzuki, menantu Misio. Osamu Suzuki yang sudah berusia 91 tahun akan pensiun pada bulan Juni 2021 yang lalu dan akan menyerahkan jabatannya kepada Toshihiro. Sekarang kita masuk pada produk. Berikut produk yang ada di Indonesia. Produk Suzuki yang ada di Indonesia adalah 1. Jenis mobil. Ada Astar atau varian dari Alto generasi ke-7. Ada Aerio, ada APV, ada Baleno, ada Carry, ada Celerio, ada Kias, ada R3, ada STM, ada Fronte, ada Ignis, ada Jimmy atau Katana, Karimun, Plus, Swift, SX4, dan terakhir Vitara. Jenis produk sepeda motor ada A10, A100, jenis sport pada tahun 1974 sampai 1999. Kedua jenis Address 110, jenis Scooter pada tahun 2014 sampai sekarang. Jenis Arasi 125, jenis atau model Underbone pada tahun 2006 sampai 2008. Ada FXR 150, jenis Sport Firing pada tahun 2000 sampai 2003. Ada GSX R 150, jenis Sport Firing pada tahun 2017 sampai sekarang. Ada GSX S 150, jenis Sport Naked pada tahun 2017 sampai sekarang. Ada jenis GSF 150 Bandit, jenis Sport Naked tahun 2018 sampai sekarang. Ada jenis Hayate 125, jenis Scooter 2011 sampai 2017. Inazuma 250, jenis Sport Naked pada tahun 2012 sampai 2016. Ada Leeds 115, jenis skuter pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Ada jenis Next 115 FI
jenis skuter pada tahun 2011 sampai tahun 2018. Ada Next 2 115 jenis skuter lagi pada tahun 2018 sampai sekarang. Dan masih banyak lagi jenis-jenis merek Suzuki lainnya. Ada Satria, ada Shogun, ada Ski Drive, ada Smash, ada Spin, ada Stiger, ada Thunder, ada Tornado, dan terakhir ada Later S yang diproduksi pada tahun 1993 sampai tahun 2005. Mengenang perjalanan merek Suzuki di Indonesia pada tahun 70-an sampai tahun 90-an. Era 70-an, Suzuki pertama kali meluncurkan produknya pada tahun 1970 di bawah bendera PT Indo Hero Steel and Engineering Company. Produk yang diluncurkan adalah dua sepeda motor, yakni tipe A100 dan FR70. Selang 6 tahun kemudian, Suzuki mulai memproduksi kendaraan roda 4 di tanah air di bawah kepemimpinan Subroto Laras yang dikenal sebagai Bapak Suzuki Indonesia. Suzuki produksi Sikap Carry, ST10, dan mobil penumpang model Fronte. Bersama dengan program lokalisasi pemerintah, 1 tahun kemudian Suzuki mengembangkan generasi kedua dari pick-up-nya yang diberi nama Super Carry ST20. Kemudian di tahun 1979, Suzuki mengembangkan Jimny LJ80 dan beberapa kendaraan roda 4 lainnya seperti GP100, GP125, dan TS100. Pada tahun 80-an, selang 2 tahun atau 1981, Jimny LJ80 dikembangkan menjadi SJ410 yang memakai mesin 4 silinder 1000 cc. Mesin ini kemudian dijadikan standar untuk mobil keluaran Suzuki. 2 tahun kemudian, atau 1983, Suzuki meluncurkan model baru dari ST20 yang telah dikembangkan sejak tahun 1977. Di tahun ini juga mesin roda 4 Suzuki sudah melalui proses standarisasi. Kemudian era 90-an, di tahun 1990, Suzuki memperkenalkan Forza Amenity, merupakan jenis mobil sedang yang ditopang dengan mesin 1300 cc. Di tahun yang sama, PT Indo Mobil Suzuki International didirikan. Ternyata ISI ini merupakan gabungan dari 5 perusahaan lainnya, yaitu PT Indo Hero Steel and Engineering Co., PT Indo Mobil Utama, PT Suzuki Indonesia Manufaktur, PT Suzuki Engineering Industry, dan PT First Chemical Industry. 1 tahun kemudian atau tahun 1991, Suzuki meluncurkan sepeda motor RGR 150, Crystal, dan TRS X2 serta 2 mobil yakni Stem dan Carry 1.3. Di tahun 1995, Suzuki mulai memasarkan sepeda motor Suzuki FD 110cc atau Shogun. Selanjutnya, baru-baru ini pada tanggal 9 April 2022, sebagai salah satu perusahaan otomotif yang memasarkan mobil, sepeda motor, dan mesin tempel kapal yang dipercaya publik, Suzuki Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan bagi konsumen. Terangkum selama tahun 2021, Suzuki dapat bertahan dan mencatat penjualan yang positif meskipun di tengah pandemi yang masih melanda Indonesia. Dari berita tersebut, pangsa pasar mobil Suzuki meningkat. Suzuki berhasil mencatat peningkatan penjualan sebesar 39% apabila dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan untuk retail sales, penjualan menembus angka 89.590 unit, sehingga mampu meningkatkan penjualan sebesar 24% apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan pangsa pasar Suzuki didukung banyaknya jaringan outlet sehingga memudahkan konsumen mendapatkan produk-produk Suzuki. Hingga Desember 2021, outlet Suzuki tercatat sebanyak 286 jaringan yang terbesar di seluruh Indonesia. Selain karena jumlah jaringan outlet, peningkatan ini juga didukung beragam produk baru yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selama tahun 2021, Suzuki telah meluncurkan produk terbaru yaitu New Carry Pickup Januari 2021, kedua All New R3 Suzuki Sport FF November 2021. Kemudian penjualan flat Suzuki tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan sebesar 71,2% apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Kontributor tertinggi penjualan flat pada tahun 2021 adalah New Carry yang menyumbang 4.389 unit atau mengalami pertumbuhan sebesar 47,7% apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Sepeda motor mengalami peningkatan penjualan di tahun 2021 sebanyak 18.380 unit secara world sales.
Penjualan ini didominasi oleh Almio Satria F150 yang tercatat berkontribusi sebesar 41% terhadap penjualan nasional sepeda motor Suzuki. Kontributor kedua adalah Nex 2 yang berkontribusi sebanyak 29%, dan terakhir adalah GSX R150 yang berkontribusi sebesar 18%. Kinerja penjualan Suzuki. Adanya Suzuki Marine menjadi salah satu inovasi Suzuki dalam mengembangkan usahanya di bidang transportasi air, pariwisata, nelayan, dan industri perikanan. Di tahun 2021, penjualan Suzuki Marine didominasi oleh mesin tempel 2 tak berkontribusi sebesar 76%. Selanjutnya disusul oleh mesin tempel 4 tak yang berkontribusi sebesar 24%. Ekspor Suzuki didominasi oleh XL7 dan Karimun Wagon R. Selama tahun 2021, ekspor Suzuki menunjukkan penjualan yang positif. Secara keseluruhan, penjualan ekspor Suzuki selama tahun 2021 sebesar 61.505 unit dengan total CBU sebanyak 43.653 unit dan CKD sebanyak 21.852 unit. Penjualan ekspor Suzuki di kategori CBU didominasi XL7 yang berkontribusi terhadap penjualan sebanyak 40,60%. Kemudian penjualan di kategori CKD mendominasi Karimun Wagon R yang berkontribusi sebanyak 96,65% terhadap total penjualan ekspor Suzuki. Layanan penjualan dan suku cadang Suzuki semakin dipercaya konsumen. Meningkatnya jumlah layanan purna jual, Suzuki menunjukkan bahwa layanan purna jual terus diminati oleh pelanggan. Selama tahun 2021, Suzuki mencatat layanan purna jual mobil sebanyak 954.997 unit intake di 234 bengkel resmi. Layanan purna jual motor sebanyak 329.340 unit intake di 226 bengkel resmi sepeda motor. Dan layanan purna jual mesin tempel kapal sebanyak 6.068 unit intake di 74 bengkel Suzuki Marine. Namun dibalik semuanya itu, motor Suzuki di Indonesia nyosok dan ketinggalan. Karena kenapa? Ada beberapa alasan yang membuat motor Suzuki di Indonesia mengalami penurunan adalah sebagai berikut. Sebelumnya pada dekade 90-an, pabrik sepeda motor Jepang yang mampu membuat Yamaha merasa ketar-ketir yaitu adalah Suzuki. Pada saat itu keduanya terlibat persaingan panas sejak dekade sebelumnya dengan saling menelurkan produk-produk ciamik yang di segmen pasar yang sama. Ketika Yamaha merilis Alpha, Suzuki membalasnya dengan Crystal. Ketika Yamaha mengeluarkan Forza One, Suzuki membalasnya dengan Tornado, dan seterusnya. Namun direksi Yamaha ternyata diisi oleh orang-orang sabar yang meyakini bahwa tak ada badai yang tak berlalu. Sembari menunggu angin surut, mereka meracik ulang strategi di berbagai aspek, seperti menyasar segmen pasar yang sebelumnya dianaktirikan, mengembangkan produk yang sesuai dengan segmen pasar tersebut, dan membuka jaringan dealer baru di berbagai pelosok negeri. Baru pada tahun 2003, Yamaha menungkasi nasib buruknya dengan merilis Mio, motor CVT, yang bukan hanya berhasil mengubah selera pasar otomotif tanah air, melainkan juga mendongkel Suzuki dari peta persaingan. Itulah awal mula mendung kelabu yang mengelola Suzuki di Indonesia. Penjualan Suzuki semakin merosot dari waktu ke waktu. Seri Hyper Underbone memang masih dikuasai, tetapi Satria adalah rem yang benar-benar buruk dalam menahan laju kemerosotan Suzuki. Cerita selanjutnya kita sama-sama tahu merupakan tragedi komedi bagi Suzuki. Sebelumnya berguguran banyak dealer resminya yang menjual perabot rumah tangga dan bahkan sepeda motor favoritnya lain demi sekedar bertahan. Salah satu mantan pegawai dealer sekaligus bengkel resmi Suzuki mempunyai perspektif sendiri mengenai penyebab kejatuhan Suzuki dan menjadi penghalang upaya pabrik ini untuk bangkit, yaitu 1. Telat merespon keinginan pasar. Maksudnya begini, saat itu penjualan Suzuki belum sepayah saat ini, sehingga atensi konsumen terhadap peluncuran Spin terbilang cukup besar. Butuh 3 tahun bagi Suzuki untuk menyadari bahwa mayoritas konsumen menginginkan Scattermatic. Pada bulan Agustus 2006, persis 1 pekan setelah Honda merilis Vario, Suzuki meluncurkan pesaing Mio yang diberi nama Spin. Kegagalan Suzuki dalam merespon keinginan konsumen kembali ditujukan ketika segmen motorsport firing 250cc sedang naik daun.
Pada saat itu banyak orang-orang yang meminati, lantas Suzuki memasuki ceruk pasar panas ini telat 6 tahun, sudah gitu mesinnya silinder tunggal pula. Permasalahan kedua yaitu desain motornya yang sulit diterima banyak orang. Nah, desain merupakan salah satu menarik peminat, bahwasannya dalam mendesain suatu produk bukannya hanya sekedar saja, cuman mampu memperhatikan bagaimana kemauan konsumen supaya lebih terfokus pada produk yang telah kita buat. Ketiga, terlalu fokus pada pasar India. Di Indonesia, Suzuki memang tampak seperti pasien kurang darah, akan tetapi di negeri Bollywood, Suzuki benar-benar menguasai pasar otomotif, baik roda 2 maupun roda 4. Penguasaan pasar otomotif India tentu saja lebih berarti ketimbang penguasaan pasar di Indonesia. India punya penduduk terbanyak kedua di dunia dan pertumbuhan ekonominya mengesankan. Maka tak heran kalau Suzuki emaskan pasar India ketimbang negara lain. Itulah beberapa alasan yang membuat Suzuki semakin dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Nah, demikianlah penjelasan tentang merek Suzuki di Indonesia mulai dari tahun 70-an sampai 90-an dan sampai sekarang ini. Demikian hasil materi saya yang telah saya rangkum dan saya ucapkan terima kasih.